Alhamdulillah Rabbil alamin. Allahumma lakal hamdu yanbaghi lil jalali wal jamil sultan. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Sallina wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang berkat rahmat, taufik, hidayahnya serta inayahnya kepada kita semua sehingga bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang sudah membimbing kita sejak zaman jahiliyah hingga menuju zaman sakiyah. Pada Jumat siang yang berbahagia ini, saya akan memberikan khutbah perihal anjuran berbakti kepada orang tua dalam Islam. Menghormati orang tua merupakan kewajiban dan kebaikan hati yang tertanam dalam sebagian budaya dan agama di seluruh dunia. Orang tua adalah sosok yang telah melahirkan, membesarkan dan mendidik kita dengan penuh kasih sayang. Pengorbanan dan dedikasi mereka tak ternilai harganya, dan sudah sepantasnya kita membalas budi mereka dengan menunjukkan rasa hormat dan kasih sayang. Menghormati orang tua dapat diwujudkan dalam suatu hal sederhana. Kita bisa menunjukkan rasa hormat dengan bertutur kata yang sopan dan santun, selalu mendengarkan nasihat mereka dan membantu mereka dalam pekerjaan rumah tangga. Kita juga bisa menunjukkan rasa kasih sayang dengan memeluk mereka, meluangkan waktu bersama mereka, dan selalu mendoakan kesehatan mereka. Jamaah sholat Jumat yang mulia, dalam Islam menghormati orang tua sebagian sebuah kewajiban bagi anak. Dengan menghormati orang tua, kita akan mendapatkan keberkahan dan kebahagiaan dalam hidup. Menghormati orang tua, terutama ibu, merupakan kewajiban moral dan agama bagi setiap orang. Ibu adalah sosok yang telah melahirkan, mengasuh, dan mendidik kita dengan penuh kasih sayang. Pengorbanan dan perjuangan mereka tak ternilai harganya, dan sudah sewajarnya kita membalas dengan rasa hormat dan kasih sayang. Dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dalam Muslim, dari Abu Hurairah, beliau berkata, datanglah seorang laki-laki kepada Rasulullah SAW dan berkata, "Ya Rasul, siapa orang yang paling berhak aku bergaul dengan baik?" Beliau menjawab, "Ibumu." Laki-laki itu bertanya lagi, "Kemudian siapa?" Beliau menjawab, "Ibumu." Laki-laki itu bertanya lagi, "Kemudian siapa?" Beliau menjawab, "Ibumu." Laki-laki itu bertanya lagi, "Kemudian siapa?" Beliau menjawab, "Kemudian ayahmu." Hadis Al-Bukhari dan Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa orang yang paling berhak dipergauli dengan baik adalah ibu. Hal ini diulang sebanyak 3 kali untuk menegaskan betapa pentingnya berbakti kepada ibu. Ibu adalah orang yang mengandung, melahirkan dan mengasuh kita dengan penuh kasih sayang. Pengorbanan ibu tidak ternilai harganya. Jamaah sholat Jumat yang mulia, pada hadis lain yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr bin Tadjin, seorang sahabat meminta izin untuk berjihad, tapi Rasulullah justru seseorang sahabat meminta izin berjihad, tapi Rasulullah justru mengarahkannya untuk berbakti kepada orang tuanya terlebih dahulu. Hal ini menunjukkan bahwa jihad tersebut dimulai dari rumah, yaitu dengan memenuhi kewajiban dan tanggung jawab terhadap orang tua. Orang tua adalah orang yang telah melahirkan, mengasuh, dan mendidik kita dengan penuh kasih sayang. Mereka berhak atas penghormatan, bakti,
Abdullah bin Amr bin Ashraf, seorang sahabat, mendatangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lalu meminta izin untuk berjihad. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya, apakah keduanya orang tuamu masih hidup? Masih. Jawabannya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, pada perawatan keduanya adalah nilai jihad hati orang muslim. Jamaah salat Jumat yang mulia. Dalam kitab suci Al-Quran tepatnya pada surat Al-Luqman ayat 14 terdapat pesan penting mengenai anjuran untuk berbakti kepada orang tua. Mengapa berbakti kepada orang tua menjadi penting? Pada ayat ini Al-Quran menggambarkan perjuangan seseorang ibu yang mengandung dengan penuh kelemahan serta menyusui anaknya selama 2 tahun. Ini merupakan pengorbanan yang luar biasa, patut dihormati. Kami mewasiatkan kepada manusia agar berbuat baik kepada orang tuanya. Ibunya telah mengandung dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan meningginya dalam kedua tahun. Wasiat kami, bersyukurlah kepadaku, dan kenapa kedua orang tuamu hanya kepadaku kamu kembali. Syekh Nawawi Banten dalam kitab Tafsir Marah Al-Jilal halaman 237 menjelaskan, ayat ini berisi perintah Allah Subhanahu wa taala untuk berbakti kepada orang tua. Perintah ini ditekankan dengan menggambarkan betapa beratnya perjuangan seorang ibu dalam mengandung dan melahirkan anak. Ibu mengandung janin di dalam perutnya yang membuatnya semakin lemah seiring dengan bertumbuhnya janin tersebut. Bayangkanlah betapa beratnya seorang ibu yang harus membawa janin di dalam perut. Kondisi ini menyebabkan tubuh ibu menjadi lemah. Terlebih lagi ketika janin tersebut membesar. Semakin besar usia kehamilan, semakin besar pula beban yang dirasakan oleh ibu. Kami telah memerintahkan manusia untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandung dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah. Maksudnya ibunya telah mengandung di dalam perutnya dengan kelemahan demi kelemahan. Semakin besar anak itu di dalam perutnya, semakin berat baginya. Jamaah salat Jumat yang mulia. Sementara itu, merujuk kitab tafsir Bakhawil Jilil halaman 287, ayat ini membahas tentang kondisi perempuan yang mengalami kehamilan dan kesulitan. Kisah selama masa kehamilan, persalinan dan pasca kelahiran. Hal ini disebabkan oleh perubahan fisik dan hormonal yang terjadi pada tubuh wanita selama perbuatan tersebut. Untuk itu, sudah seyogyanya berbakti kepada orang tua. Wanita ketika hamil akan mengalami kelemahan, kesulitan berturut-turut. Dikatakan bahwa kehamilan adalah lemah, melahirkan juga membuat lemah, dan menyusui juga membuat lemah. Marilah kita jadikan momen ini sebagai pengingat bagi kita untuk selalu berbakti kepada orang tua kita. Mereka adalah orang tua yang paling berjasa dalam hidup kita. Karena itu, marilah kita bahagiakan mereka selagi mereka masih hidup. Ingatlah ridha Allah Subhanahu wa taala terletak pada ridha orang tua. Jika orang tua kita ridha kepada kita, maka Allah Subhanahu wa taala pun akan ridha kepada kita. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ni iyyakum bima fihi min al-ayati wal zikril hakim. Aqulul azab astaghfirullah al-azim li wa lakum wa li sayyidil muslimina wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillah walhamdulillah walhamdulillah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'uka bi ihsanin ila yaumil qiyamah amma ba'd. Wa ya ayyuhan nas usikum wa nafsi bi taqwallah faqad tawazal mutaqqun wa sallallahu ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiyyi ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallim taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittinabah wa arina al-batila batilan warzuqna ittinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Wazkurullaha azim yazkurukum wa yazkuruhum ala ni'amihi yazidkum ala zikrullah akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Wa aqimus shalah. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada walladhi akhrajal mar'a faja'alahu ghufran nahwa sanuqri'uka fala tansa illa ma sha'a Allah innahu ya'lamu al-jahra wa ma yukhfa wa yuyassiruka lil-yusra fadhakkir in nafa'ati dhikra سيذكر من يخشى ويتجنبها الأتقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله